dunia ini yang miskin gara-gara dia dermawan. Tunjukkan saya orang yang bangkrut karena dia dermawan. Tidak ada itu. Itu di kompleks yang sudah rumah Ustaz, kayak sekali dulu itu. Cuma karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada. Maka ibu-ibu kalau mau kaya dermawan ki. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Allah tidak melarang kita punya kekayaan rumah seperti ini. Allah tidak. Kalau perlu umat Islam kaya kok, supaya kau angkat derajat dan marwah orang Islam. Jangan kau jadi peminta-minta. Tapi Allah minta syukuri. Bagaimana cara bersyukuri? Satu, perbanyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Takur kita lihat masuk lagi rumah tak lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, masuki lagi, lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ucapkan dengan lisan dengan benar, kasih dengar telinga. Itu ada bekasnya. Insya Allah berbekas di hati. Apalagi kau sapu-sapu ya rotak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pasti berbekas, pasti enak dirasa. Dan cuma apa artinya itu? Ada orang biasa bersikir, saya tidak tahu apa dia bilang. Coba lihat di masjid, apalagi masjid-masjid kampung, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama alhamdulillah, sama-sama Allahu Akbar, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sampai nih. Karena bilang saja 11. Ada betul nanti 11. Dullah. Itu dullah. Pada cengi cikali. Perbaiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cara bersyukur pertama. Alhamdulillah. Wih, tabrakan mobilnya anakmu, tapi alhamdulillah anakmu selamat ji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat WhatsApp, salah kirim. Sudah dijelaskan sama suami, salah kirim gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu, ucapkan hamdalah. Yang kedua, setelah hamdalah, maka yang kita lakukan berikutnya adalah bertasyakur dan bertafakkur. Apa itu tafakkur? Merenung, evaluasi. Rumah sebesar ini jangan sampai kuburku nanti sempit. Rumah sebesar ini jangan sampai nanti menghimpitku di kubur. Enak rasanya rumah ber-AC kamarnya, kasur spring bed, bagus, kita punya merkuri lampunya. Di akhirat di kubur juga nanti kita punya spring bed dan pakai AC. Alangkah menderitanya di dunia besar begini rumah, sampai di kubur terhimpit kita. Gimana caranya? Mas sudahkah? Jangku seke, jangku pelit. Nah bilang orang di kampungku kikirigalah pakai jambatan. Ibu kutanya ibu, senang suami pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit dermawan? Senang mantu pelit dermawan? Dengan tetangga pelit dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Lihat apa dia bilang jago firmana sekeki. Jago firmana sekeki sekali itu, padahal dia juga sekeki. Begitu jelek itu sifat sekeki. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Allah tidak melarang kita punya kekayaan rumah seperti ini. Allah tidak. Kalau perlu umat Islam kaya kok, supaya kau angkat derajat dan marwah orang Islam. Jangan kau jadi peminta-minta. Tapi Allah minta syukuri. Bagaimana cara bersyukuri? Satu, perbanyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Takur kita lihat masuk lagi rumah tak lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, masuki lagi, lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ucapkan dengan lisan dengan benar, kasih dengar telinga. Itu ada bekasnya. Insya Allah berbekas di hati. Apalagi kau sapu-sapu ya rotak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pasti berbekas, pasti enak dirasa. Dan cuma apa artinya itu? Ada orang biasa bersikir, saya tidak tahu apa dia bilang. Coba lihat di masjid, apalagi masjid-masjid kampung, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama alhamdulillah, sama-sama Allahu Akbar, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sampai nih. Karena bilang saja 11. Ada betul nanti 11. Dullah. Itu dullah. Pada cengi cikali. Perbaiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cara bersyukur pertama. Alhamdulillah. Wih, tabrakan mobilnya anakmu, tapi alhamdulillah anakmu selamat ji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat WhatsApp, salah kirim. Sudah dijelaskan sama suami, salah kirim gitu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Satu, ucapkan hamdalah. Yang kedua, setelah hamdalah, maka yang kita lakukan berikutnya adalah bertasyakur dan bertafakkur. Apa itu tafakkur? Merenung, evaluasi. Rumah sebesar ini jangan sampai kuburku nanti sempit. Rumah sebesar ini jangan sampai nanti menghimpitku di kubur. Enak rasanya rumah ber-AC kamarnya, kasur spring bed, bagus, kita punya merkuri lampunya. Di akhirat di kubur juga nanti kita punya spring bed dan pakai AC. Alangkah menderitanya di dunia besar begini rumah, sampai di kubur terhimpit kita. Gimana caranya? Mas sudahkah jangku seke, jangku pelit. Nah bilang orang di kampungku kikirigalah pakai jambatan. Ibu kutanya ibu, senang suami pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit dermawan? Senang mantu pelit dermawan? Dengan tetangga pelit dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak pilih Allah kan bilang jago firmana sekeki. Jago firmana sekeki sekali itu, padahal dia juga seke. Begitu jeleknya itu sifat seke. Dan tolong tunjukkan saya di dunia ini yang miskin gara-gara dia dermawan. Tunjukkan saya orang yang bangkrut karena dia dermawan. Tidak ada itu. Itu di kompleks yang suruh rumah Ustaz kayak sekali dulu itu, cuma karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada. Maka ibu-ibu kalau mau kaya dermawan. Ini ibu-ibu ini banyak semua gelannya. Masalah ibu kalau mati siapa pakai itu semua? Anak istri kedua. Pasti ini kawin lagi suami tak? Iya, pasti ini kawin lagi suami tak? Ada ibu-ibu berdatang bertanya sama saya, Ustaz, jeleknya itu sifat tetanggaku. Kenapa lagi bu? Masa tahu istrinya belum pikirin kuburna, baru 3 bulan meninggal istrinya kawin lagi. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya kawin nih. Ya itu takut. Iya tuh, orangnya nak tahu iya. Iya kan? Dia dengar ceramahku begini, mamanya istriku di rumah nak komplain kak. Dia bilang puang, Ustaz, jadi nanti kalau meninggal kamu juga kawin. Saya suruh duduk ki baik-baik. Sini ki sayang. Dengan ki baik-baik jangankan kita meninggal sayang, masih hidup ki saja. Nah saya berpikiran selalu mau kawin lagi. Ayo, maka demi Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, bersedekah. Bu-ibu, ada anak tak susah dinasihati. Salah satu sebabnya karena kita pelit. Kenapa itu suamiku tidak mau mendengar? Karena kita pelit. Ingat, ada 6 sifat yang membuat kita tertolak dari bencana. Satu diantaranya kata Nabi, as-sadaqah, bersedekah. Jadi kalau rumah tangga tak ribut aja terus kerja, sedekah. Sedekah. Allah kan yang mendatangkan bala, Allah yang menghindarkan kita. Jadi kalau mau kita punya rumah yang bahagia, rumah tangganya rukun akur, sedekah. Jadi kalau kita dengar nih suami tak mulai lain-lain, toh, kayak itu laki-laki ada tuh dibilang ya nakal-nakal sedikit. Ya, dia bilang bagaimana tidak Ustaz? Kalau di warung kopi baik namamu itu pelayan. Assalamualaikum Pak Haji, mau minum apa? Kopi. Pakai gula atau tidak? Gula. Gulanya yang asal yang rendah kalori atau bagusnya itu sopan kasih. Bagus dua tangan nak kasih suami tak. Sekalinya sampai di rumah, bikinan saya kopi. Apa kopi terus kau. Gimana suami mudah ngambil orang celaka. Ya. Nah, kita lihat nih gelagat-gelagat suami tak. Ciri-cirinya misalnya tuh yang selama ini tidak pernah pakai parfum keluar. Nah biar pengharum ruangan nak pakai Tommy. Ciri-ciri gitu. Selama ini tidak pernah setrika. Nah biar baju dalamnya mau Tommy disetrika. Mencurigakan itu. Paling mencurigakan kalau terima WhatsApp dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Nah kalau sudah begitu mi suami tak, dia mau pergi curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Curhat kau di medsos 60 mi umurnya. Atau kulit ibu-ibu ini deh celedana. Ada tuh kulit ibu-ibu. Ini deh update status tuh. Di mana di kau? Boleh. Daripada ibu begitu curhat, ya Allah kan ibu-ibu kan selalu berdoanya di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Status ibu itu
Tuhan mau baca statusmu. Jadi bagaimana kalau mau curhat? Sholat tahajud. Kalau Allah lindungi suami tak, biar itu perempuan telanjang di depannya tidak mempan. Makanya minta tolong kepada Allah. Ini kita mak jaluk, manena, bertengkar, hamil lagi. Atau begitu, aku bilang apa sih maksudnya ini? Bertengkar, tak pusing nih. Ada tahu itu begitu. Ya sudahlah. Nah, ketika ada masalah begitu, ibu jangan cerita jeleknya pasanganmu, bapak jangan cerita jelek pasangan sama orang lain. Pasti nak cerita ke orang. Masa nak cerita ke Ustaz? Nah masih saudara ke itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf ke sumur? Saudaranya. Masa tahu sih nak cerita ke Ustaz? Pamanku itu, amureku. Siapa itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Masa nak cerita kak? Nah masih sepupu kak? Abu Sofyan itu sepupunya Nabi. Maka lebih baik curhat kepada Allah. Ambil sholat duha. Sudah itu ngadu kepada Allah. Saya tidak tahu salinya sholat duha. Tidak harus bahasa Arab itu sali. Kalau mau bahasa Bugis, bahasa Bugis. Wani akan masam pajar hajat. Kalau kita mau salat hajat, ya salat hajat karena kita punya hajat besar. Sholli sunnatal hajjati. Kalau bahasa Arab, kalau kita bahasa wakatai masam pajar hajat 2 rakaat. Sunnah ini seseku lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya, saya niat salat hajat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga tidak tahu. Berdiri tegak menghadap kiblat, ambil jalur pintas. Mana caranya? Bilang pakai saja, Tuhan salat hajat nah Allahu Akbar. Ya ketawa serius kayak gitu. Boleh, betul. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Benar boleh. Nah, sudah itu baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Surah pendek apa? Surah apa saja. Bahkan boleh tidak baca surah pendek. Selesai ruku, tidak. Sudah. Selesai 1 rakaat, naik lagi 1 rakaat lagi, tambah. Seperti sholat sunnah biasa. Sujud terakhir, menangis maka di situ. Sampaikan keluhanmu. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suamiku. Saya lihat akhir-akhir ini mulai lain-lain. Tidak mungkin saya bisa jaga ya Allah. Saya periksa HP-nya yang satu, ternyata ada lagi yang sembunyi. Curhat itu namanya curhat di hadapan Allah. Nangis maka di depan, sampaikan isi hatimu. Tidak mungkin saya bisa menjaganya. Engkau Maha menjaga ya Allah. Ya Allah, lindungi suamiku ya Allah. Nah, sudah itu nasar ki. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya bawa besok ke panti asuhan. Saya bawa besok ke masjid yang lagi dibangun. Mudah-mudahan 1 juta itu tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan gitu. Coba amalkan.